Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kereta Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi Juli tahun 2022 secara year on year sebesar 4,94%, tertinggi sejak Oktober tahun 2015. Ya, laju inflasi ini disumbang dari kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, hingga bahan bakar rumah tangga. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi Juli 2022 secara year on year sebesar 4,94%. Angka ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 lalu. Sementara secara tahun kalender inflasi tercatat sebesar 3,85% dan secara bulanan mencapai 0,64%. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, inflasi Juli secara tahunan didorong oleh kelompok harga bergejolak mencapai 11,47%. Harga diatur pemerintah 6,51% dan inflasi inti 2,86%. Dengan andil inflasi mencapai 0,18%. Penyumbang inflasi ini antara lain karena harga kenaikan cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit. Pada bulan Juli tahun 2022, komponen bergejolak itu memberikan andil inflasi tertinggi, yaitu 1,92%. Dan penyebabnya itu karena kenaikan harga pada beberapa komoditas, diantaranya adalah cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Hingga Juli 2022, inflasi komponen inti masih relatif stabil. Ya, inflasi inti ini mencakup 711 komoditas. Sementara itu dari 90 kota yang dipantau BPS, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 2,37% dan inflasi terendah terjadi di Pematang Siantar sebesar 0,04%. Jakarta, Raharjo Patmo, Dexter. Ya, kalau dilihat dari apa yang kemudian sudah disampaikan dari BPS, salah satu penyumbang inflasi adalah komoditas pangan ataupun mungkin sayur-sayuran seperti ada cabai merah dan lain sebagainya gitu. Upaya apakah itu kemudian dari petani sendiri ataupun mungkin dari pemerintah untuk mengendalikan harga pangan ini menjadi satu resep efektif lah untuk mengendalikan inflasi juga. Oke, untuk itu di Kreatif kali ini kita akan membahas tema menarik yaitu tingkatkan kesejahteraan petani dan juga perdagangan sayur ala startup, dan sudah join bersama kita melalui video conference ada Pak Adrian Hernanto, CEO dari PT Kedai Sayur Indonesia. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama kami di Create Up. Oke, kita langsung membahas ya. Semenarik apa platform yang Anda bangun ini? Oke, sebenarnya platform kita itu kan sebenarnya menghubungkan hulu sampai hilir ya. Jadi di sisi upstream memang kita berhubungan langsung dengan para petani dan peternak ya. Situ ada cabai, bawang, sayur-sayuran, kemudian petelur gitu ya. Nah, kemudian di tengahnya kita memang membentuk sistem logistik yang memang bisa menghandle fresh produce sehingga semua barang dari petani itu kita bisa secepat mungkin terdistribusi ke semua omnichannel kita lah ya. Di situ ada B2B, Horeca, ada B2C, retailnya, semua marketplace sama aplikasi kita sendiri. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian aplikasi kita juga connecting para petani dengan stakeholder yang lain. Jadi kalau kita lihat petaninya kan mereka memang butuh bantuan ya dari sisi digitalisasi, manajemen gitu. Nah, jadi kalau mereka onboard dengan kita bisa connect-kan mereka dengan fintech misalnya ya untuk penyediaan modal kerja buat mereka. Kira-kira gitu Mbak, platform dari Kedai Sayur ya. Baik, mengapa ekosistem membutuhkan keberadaan dari Kedai Sayur Indonesia sendiri, Pak Adrian? Ya, sebenarnya para petani itu kan mereka inginnya fokus di apa yang mereka bisa, yaitu kelola budayanya ya. Jadi kalau dia memang jagonya di cabai, pengennya menanam cabai. Nah, dia itu nggak mau pusing dengan yang lainnya. Sedangkan kalau untuk penyelenggaraan agribisnis itu kan meliputi juga manajemen barang, manajemen kas, kemudian komersialnya dia harus negosiasi untuk harga, menghitung harga pokok segala macam gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat petaninya kan kita Kedai Sayur itu apa yang kita bisa bantu ya, gitu supaya mereka bisa fokus kepada apa yang mereka memang expert di bidangnya. Nah, sehingga kita sifatnya itu melengkapi. Kita lihat mereka kurangnya apa, ya itu kita bantu ya supaya keseluruhan ekosistem itu bisa win-win di semua stakeholdernya. Kira-kira gitu, Mas. Baik, dan sejauh ini berapa petani ataupun mungkin pedagang
atau peternak ayam petelur lah ya yang sudah bergabung di kedai sayur sendiri, Pak Adrian? Halo, Pak Adrian. Sorry agak putus-putus. Ya, Tadi gimana? sejauh ini sudah berapa banyak petani, kemudian juga pedagang sayur dan juga peternak dari ayam petelur sendiri yang sudah bergabung di kedai sayur? Oh, oke. Buat kita sih masih sedikit sebenarnya. Kita baru mulai kan kurang lebih 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi sampai hari ini sih mungkin sekitar 600 petani dan 200 peternak lah ya yang Oh, sudah oke. bergabung di ekosistem kita. Lantas lebih jelas gitu ya, misalnya lebih ke teknis nih, Pak Ya. Adrian, bagaimana sistemnya sehingga menguntungkan semua pihak yang terlibat? Ya, jadi yang pertama petani itu tahu potensi lahannya ya. Nah kemudian yang pertama yang mereka butuhkan itu adalah offtake guarantee. Jadi posisi kedai sayur yang utama itu adalah offtake guarantee. Jadi mereka nanam aja sesuai tata kelolanya, begitu panen udah pasti kita ambil. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mereka butuh working capital. Nah itu kita hubungkan mereka dengan fintech. Kita udah kerjasama juga dengan bank. Di situ ada Bank Raya, Bank Jago, BCA, BRI, Alami Syariah, gitu ya. Para fintech juga senang sekali membantu petani. Jadi kebutuhan modal kerjanya di-provide oleh fintech. Gitu. Nah kemudian manajemen arus barang itu juga kita bantu pengelolaannya gitu. Nah jadi petani udah tinggal nanam, rawat, panen udah pasti kita ambil, kemudian bagi hasil. Kira-kira gitu. Jadi mereka juga terproteksi dari tadi kenaikan harga yang luar biasa atau penurunan harga yang luar biasa ya. Jadi kita memang sifatnya kalau harga lagi bagus ya petani yang lebih mendapatkan manfaat lah. Baik, artinya dari harga sendiri yang disepakati dari kedai sayur kepada petani sayur ini lebih menarik jika dibandingkan dengan sistem distribusi yang sudah ada begitu ya? Iya, kita sangat transparan dan sifatnya bagi hasil ya, dan itu juga porsinya lebih besar petani daripada Baik. kita. Ujung-ujungnya akan berdampak kepada harga jual dari produk sayurnya sendiri kepada konsumen. Sebenarnya kalau ke konsumen kan mengikuti harga market ya jadinya. Oke, Dimana itu juga masih uncontrollable, masih naik turun setiap hari. oke. Tapi harganya bisa dikatakan apakah lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya para petani ini menjual langsung? Ya, jadi sebenarnya proteksinya begini, kalau kita tahu kan harga HPP-nya dia ya, total biaya yang dikeluarkan untuk sampai dengan panen itu berapa. Nah, yang proteksi yang kita lakukan adalah jika harga di market lebih rendah daripada itu yang kita protek. Gitu. Tapi kalau dia lebih tinggi, itu sifatnya bagi hasil. Baik, oke. Satu hal yang menarik Pak Adrian adalah bagaimana sebetulnya dari kedai sayur Indonesia sendiri memang ikut meningkatkan tingkat kesejahteraan dari petani sendiri. Nah, sejauh ini capaiannya sudah seperti apa dan apa yang ditargetkan dari kedai sayur mengenai value inilah, mengenai benefit ini? Ya, jadi ada 2 contoh ya. Misalnya kalau dari sisi petani, terutamanya yang utama itu adalah kita proteksi mereka dari fluktuasi harga ya. Banyak cerita kan di mana mereka udah panen barang harganya pada saat itu jatuh sehingga tidak terambil ya. Nah itu yang pertama itu. Jadi kalau gabung dengan kita, barangnya udah pasti kita ambil kok. Jadi don't worry ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, petani nggak mungkin rugi lah. Karena kita tahu hitung bersama harga pokoknya dia, kemudian kita udah hitung dia pasti untung. Nah, tinggal bagaimana kedai sayur tugasnya adalah membentuk efisiensi supply chain sehingga sampai di end customer juga kita masih menguntungkan semua pihak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau contoh yang lain UMKM misalnya, kita juga nggak cuma dengan petani peternak soalnya. UMKM itu juga kita lihat kalau mereka potensinya bagus, kita bimbingan manajemen, kemudian kita provide digitalisasi, kemudian kita perbaiki manajemennya, itu sebenarnya potensi growth-nya UMKM itu besar sekali. Ada 2 case UMKM kita di telur sama di ayam itu begitu gobing sama kita, dia bisa naik 30-40% per bulan loh, gitunya ya pendapatannya dia. Gitu. Nah jadi yang pertama memang sektor informal dan UMKM itu sangat butuh bantuan ya. Dan mereka expert di bidangnya, tinggal bagaimana men-skill itu, kemudian dia menjadi korporasi yang sehat ya, itu yang kita bisa bantu bersama-sama lah. Supaya semuanya makin sejahtera ya gitu. Ngomongin soal korporasi yang sehat, Pak Adrian, bagaimana dengan sumber pendanaan kedai sayur sendiri? Iya, kita masih digital startup, memang kita masih fundraising. Ya kita masih akan fundraising juga.
mungkin di akhir tahun ini atau awal tahun depan ya kita akan fundraising lagi. Jadi memang kita akan tetap scale, ngebantu semakin banyak petani dan UMKM masuk ke ekosistem kita supaya semakin banyak juga kita distribusi kesejahteraan ke mereka ya. Oke, berapa target raihan dari pendanaan ini? Target apa? Target dari raihan pendanaan. Oh, kalau yang next fundraising kita belum bisa disclose sebenarnya. Gitu, cuma ya saat ini runway kita masih panjang juga sih. Jadi kita lagi hitung balik bersama dengan potensial investor kita juga untuk sama-sama selesaikan bisnis plan-nya kita, baru kita bisa disclose next fundraising kita ya. Baik, ya kita doakan yang terbaik untuk target pendanaannya Ya. agar kemudian makin banyak manfaat yang disebarkan lah ya kepada petani dan juga peternak melalui Kedai Sayur. Baik, Pak Adrian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan teman-teman di Kedai Sayur Indonesia. Sampai jumpa. Selamat pagi. Baik, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga apa yang kami perbincangan ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyaksikan IDX Channel. Saya Prista Sombodatu. Dan saya Wiki Adrian Nurdiri, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel, Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel, Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.